Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan yang alhamdulillah mereka semua di sini berkumpul bersama-sama kita menambahkan semaraknya dan kehangatan majelis kita pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita dengan kucuran rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Istimewanya kepala desa atau pembakal atau yang mewakili beserta jajarannya yang ikut andil di dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam rangka ikut bersama-sama memeriahkan dan merayakan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus bertepatan dengan haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang kita kenal dengan guru sekumpul, yang mana bagi umat Islam di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, karena di bulan itu senantiasa dimeriahkan dan disemarakkan dengan acara-acara majelis Isra, menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan Isra Nabi SAW, yang ayat itu Allah abadikan, yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam. Jadi apabila di dalam Al-Quran disebutkan di situ kalimat subhan, itu menunjukkan sebuah kejadian sesudahnya, merupakan kejadian di luar daripada nalar dan pikiran normal manusia, yang mana Allah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam. Ini Allah yang memperjalankan. Di dalam tarikh atau sejarah disebutkan terjadinya Isra dan Mi'raj ini, yang mana Al-Habib Utsman, beliau menorehkan sejarah Isra Mi'raj ini di dalam kitabnya, bahwa terjadinya Isra dan Mi'raj ini kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Walaupun banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan berbeda, namun beliau memilih riwayat ini. Berarti ketika Nabi kurang lebih berumur 52 tahun,
itu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kawasan tanah haram menuju ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan konteks ayat ini, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Konon sejarah ketika itu perjalanan dari tanah Mekah menuju ke Baitul Maqdis itu menempuh waktu dan memakan waktu berbulan-bulan, karena transportasi waktu itu yang paling cepat hanya kuda. Beda kayak kita wah ini, ada pesawat sudah. Dan itu Nabi tempuh dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan disebutkan saking singkatnya waktu Nabi itu hanya 3 jam punya waktu, kata Al-Habib Utsman. Adapun Syekh Abdurrahman Daibai menyebutkan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu tidak lebih daripada sekedar tidak dinginnya tempat duduk Nabi sesudah beliau duduk. Qabla ayyabrudal farash, sebelum dingin tempat duduk Nabi, Nabi sudah berada dan kembali di tempatnya semula. Ini menunjukkan makna bahwa perjalanan Rasulullah itu begitu singkat, tidak perlu menempuh waktu yang begitu lama. Makanya ayat ini dimulai dengan subhan. Kita tidak bisa mengkaji tentang kejadian Isra Mi'raj ini secara ilmiah karena ada sebagian kronologis cerita sejarahnya itu di luar daripada nalar dan teknologi saat ini. Boleh dikatakan perjalanan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis dengan menggunakan transportasi tercepat di zaman saat ini, katakan misalnya pesawat yang kecepatannya melebihi cahaya atau melebihi kecepatan waktu, melebihi kecepatan suara, umpamanya menggunakan seperti itu mungkin masih logis atau masuk akal. Tetapi yang di luar daripada nalar itu adalah ketika perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis menembus ke langit pertama sampai 7 petala langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini riwayat daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas, antara bumi ini menuju ke langit yang pertama itu menempuh 500 tahun perjalanan menggunakan transportasi yang paling cepat, 500 tahun. Artinya mun umur kayak kita ini kira paling sampai di bulan aja sako. Dan di bulan tuh belum masuk langit yang pertama, itu masih permukaan langit. Belum lagi proses negosiasi antara Rasulullah dengan Nabi Musa dan proses negosiasi Rasulullah dengan Allah untuk takhfifus shalah. Itu memerlukan waktu. Tapi subhanallah, maha suci zat yang Allah katakan, Allah mengikrarkan bagi kita orang yang beriman menyikapi tentang Isra Mi'raj ini, yang kita perlukan tuh iman. Kalau berbicara tentang logika, mungkin logikanya kada ketemu, logikanya kada dapat. Tapi kalau sudah bercerita tentang iman, apabila sutradaranya Allah, pemeran utamanya Rasulullah, tidak perlu ditanya lagi bagaimana ceritanya. Lebih dari itu pun, kata Sayyidina Abu Bakar, hamba percaya, apalagi cuma sebatas itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini disebutkan asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Kenapa Allah tidak mengatakan dalam ayat ini asra bi Muhammadin atau asra bi rasulihi atau asra bi nabiyhi? Para ulama menyebutkan ketika Allah menyebutkan gelar seorang hamba dengan bi abdihi, ini adalah asyraful maqamat. Kedudukan yang paling mulia adalah kedudukan seorang hamba. Maka kedudukan yang paling mulia ini adalah al-ubudiyah,
penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah beri gelar di dalam ayat ini bukan gelar kehormatan seperti gelar bi rasulihi atau bi nabiyhi atau bi habibihi atau bi khalilihi, tidak, tapi bi abdihi, hambanya. Ini gelar yang paling mulia daripada seluruh gelar yang diberikan dan disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan bi abdihi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan engkau telah dijamin sebelum engkau berbuat dosa, engkau telah dijamin diampuni dosamu seandainya engkau berbuat dosa. Kenapa engkau harus menyiksa diri sehingga kakimu membengkak gara-gara engkau sholat? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakuro, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka Nabi lebih bahagia, Nabi lebih bangga, dan Nabi lebih senang apabila dirinya disematkan sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengabadikan kalimat tersebut dengan bi'abdihi. Lailan, kenapa kejadian itu di waktu malam? Kenapa tidak siang? Karena asraful awqat, kata ulama, al-lailu, sebaik-baik waktu dan paling mulia waktu itu letaknya di waktu malam. Lihat kalau sholat itu, andakan sembahyang itu bila malam, itu fadilatnya lebih utama daripada siang, sekalipun di siang itu memiliki keutamaan. Namun Allah pilih daripada seluruh waktu yang lebih pantas dan lebih layak, itu andakannya malam. Lihat jadi dunia nih juga, malam tuh kalau kita berjalan itu lebih cepat sampainya ketimbang di waktu siang. Sadar kada sadar, merasa kada merasa, itu biasanya. Teraktuna bilanya malam itu lebih banyak ketimbang siang, ya ada. Kemudian lagi di dunia nih, maling bila malam tuh lebih ditakutani ketimbang maling siang. Dan hukum undang-undangnya, pidananya di kepolisian, maling malam itu beda pidananya dengan maling siang. Jujur. Karena malam ini lebih berbahaya dan lebih ditakuti. Artinya, kenapa Allah pilih malam? Di malam tuh ada rahasia yang tidak didapatkan di waktu siang. Dan orang-orang wali, orang-orang soleh itu dilantiknya di waktu malam. Beda dengan pejabat. Kalau dilantik waktu malam tuh ngarannya maling pejabat. Ada apa malam dilantik? Harusnya siang dong. Nah kalau orang wali, orang soleh, itu letaknya di waktu malam. Lihat nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan. Ketika turun ayat yang pertama, wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, itu malam letaknya. Dalam ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan Lailatul Itsnain, di malam Senin. Ketika turun tersebut di 17 Ramadan. Dalam ba'dul ulama, malam juga letaknya, bukan di waktu siang. Maka Allah pilihkan untuk hambanya ini tadi, untuk baginda Nabi ini, waktu yang paling mulia. Karena tidak ada yang pantas mendampingi orang yang mulia melainkan sesuatu yang mulia juga. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Singkatnya aja ceritanya. Dari kawasan tanah haram Rasul SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan transportasi buruk. Buruk ini perjalanannya luar biasa dan kecepatannya tidak bisa ditandingi dengan teknologi apapun. Kenapa? Sebab karena made in-nya made in Allah. Tidak ada kolaborasi pemikiran manusia di situ.
Sekalipun seluruh yang ada di atas permukaan bumi ini, teknologi itu seberatan Allah yang menggerakkan, tapi kan ada campur tangan di situ, campur tangan makhluk. Sedangkan buruk ini tidak ada campur tangan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memperkhususkan transportasi ini untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat diperjalankan Nabi sampai ke Baitul Maqdis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat kemuliaan memimpin seluruh para anbiya dan mursalin, memimpin sholat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kalau di Palestina itu gubahnya itu warnanya hijau kelumut-lumutan. Itu Masjidil Aqsa. Kalau kuning itu namanya Masjidus Sokhar. Masjid batu sebutannya. Jadi kalau misalnya ada betulisan Masjidil Aqsa tapi kubahnya kuning, itu rekayasa Yahudi. Karena Yahudi ingin mengelabui kita umat Islam agar umat Islam beranggapan Masjidil Aqsa aman-aman saja. Padahal mereka sedang merencanakan sebuah agenda mulai ratusan tahun yang silam bahwa ingin meluluh lantakkan Masjidil Aqsa itu dan membangun kuil Sulaiman namanya. Mereka berkeyakinan bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada kuil Sulaiman namanya. Ini orang Yahudi percaya lawan nang mengeramput. Tapi jadi kalau kita kada percaya lawan fakta. Quran tuh fakta, Quran tuh realita, tapi kita kada percaya. Kalau orang Yahudi alah, biar mengeramput tapi nya percaya. Apa disebutkan oleh para ulama? Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang yang tidak percaya, yalah, walaupun itu benar, tidak akan bermanfaat. Sebaliknya, ente percaya, yakin, padahal ini mengeramput, manfaat. Ada orang bertawasul umpamanya, ini kuburan kambing. Tawasulnya dengan kuburan, ya Rab, hamba bertawasul dengan kuburan yang ini begini, yakin jadi karena keyakinan. Masya Allah, subhanallah, ini keyakinan. Hanya orang Yahudi yakin itu, yakin, padahal dibangun yang demikian itu dengan mitos saja. Sudah. Kemudian setelah itu Nabi diperjalankan kembali dengan diberikan kemuliaan menembus 7 petala langit sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita hendak membaca Isra Mi'raj ini mending membaca kitabnya. Itu bujur-bujur dipelajari kitabnya. Kalau kisah ini singkat-singkat saja. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan dialog yang Allah skenario dan Allah atur dialog itu. Kita kadang membayangkan masa berdialog, masa berdapat. Manusia kan kada kawa. Ini kan nang sutradaranya kan Allah. Kalau Allah nang berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak semua jadi. Yang tidak mungkin terjadi. Sehingga mendapatkan kemuliaan ketika Nabi merasa lezat bermunajat dan berdialog dengan Allah, Nabi mendapatkan kemuliaan dengan sholat 50 waktu. Ini kalau seandainya 50 waktu ini terrealisasi tanpa ada negosiasi, kita kada sampat bacaran nangka ini. Sampat kita. Ya Allah, hanya setumat Habib tadi, Habib Muhammad tadi, Bagil tadi kata sambutan, ajan orang sembayangan pulang, tuntung, marilah kita dengarkan sambutan dari ketua panitia, ajan pulang orang. Alhamdulillah. Dengan berdialog Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Musa, lalu di situ terjadi studi banding bahasanya, jangan sampai 50 waktu. Aku sudah mencoba umatku terdahulu sekian waktu aja kada mampu. Sudah minta lawan Tuhan nikam supaya diringankan sholat tersebut menjadi sekian. Bolak balik. Itu Nabi Musa waktu ketika berdialog dengan Rasulullah. Nabi Musa sudah meninggal. Ini perlu kita ingat. Nabi Musa ketika berdialog dengan Rasulullah waktu malam Mi'raj itu, Nabi Musa sudah meninggal. Disebutkan oleh ulama, kenapa hikmahnya Nabi Musa itu mengulur-ulur waktu agar Rasulullah mau bernegosiasi dengan Allah sehingga berbolak-balik dengan Nabi Musa.
Hikmahnya kata ulama, Nabi Musa ingin berlezat-lezat melihat langsung terhadap Rasulullah. Ente bisa bayangkan, Nabi Musa ini sudah meninggal, ruhnya ingin berlezat-lezat dengan jasadnya Rasulullah. Artinya jasad Rasulullah saja melebihi kemuliaan segala jenis ruh, apalagi ruh Muhammad SAW itu sendiri. Nah, ini gambaran. Dan yang kedua, kata siapa orang yang meninggal itu tidak bisa memberi manfaat? Contohnya Nabi Allah Musa yang sudah wafat masih bisa memberi manfaat terhadap kita. 5 waktu sholat kita ini adalah jasa besar saran dari Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal, memberikan manfaat kesan orang yang hidup, sesudahnya ya kita umat Nabi ini. Kata siapa? Orang mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal kata kawa memberi manfaat, justru bisa memberi manfaat, lebih-lebih memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga terwujudlah 5 waktu yang telah Allah takhfif untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagi umat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi 5 waktu sholat itu sama seperti 50 waktu yang telah Allah tetapkan ketika pertama Allah menetapkan kepada Nabi dan kepada umatnya. Nah, ini cerita singkat oleh-oleh tentang Isra Mi'raj itu. Dan banyak lagi cerita di balik itu tentang keistimewaan perjalanan Nabi ketika Nabi diajak berjalan-jalan melihat surga, melihat neraka, melihat gambaran begini, gambaran begini, gambaran begini, banyak lagi cerita-cerita di balik perjalanan itu. Yang kesemua daripada cerita itu membutuhkan dan memerlukan keimanan. Karena konon cerita, bukan karena sejarah menyebutkan ketika Nabi pulang, sepulangnya daripada Isra Mi'raj itu ke Makkah, Nabi bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada orang Islam sendiri. Itu banyak daripada orang-orang Islam sendiri yang menjadi murtad karena sebab mendengar cerita yang kada masuk akal daripada Nabi SAW. Ya wajar. Hari ini aja misalnya aku berkisah, lo nikah, aku usah gini Nabi. Ya aku mulai keluar, habis isya tadi terbang aja. Percayalah ya lah. Ada percaya, kamu kan bakalan percaya apalagi zaman wahai ini di mana ada orang terbang. Tidak ada. Pakai apa bib terbang? Pakai yang alat, gas atau apa? Nah, aku terbang biasa. Percaya ya kamu? Nggak ada. Ada bakalan percaya. Ada yang percaya lon aku. Siapa itu? Nang memang dasar ketujuh lon aku. Percayanya. Nah, jadi memang orang hendak beriman itu memang harus ketujuh dulu. Makanya kita perlu idola nang bujur-bujur di ketujuh ini nang pas, nang bahaya tuh nang diidolai, nang difanatiki, nang di ketujuh ini kada pas, nang ketujuh mangaramput. Ini ngalih ini. Kalau kita mengidolakan Nabi, memfanatiki Nabi, ketujuh lawan Nabi, mulai ujung batis sidin sampai ujung rambut sidin, itu kada ada sebuti-buting nang mangaramput. Jadi kalau ente fanatik buta dengan Nabi, itu pasti bujurnya. Tapi kalau di luar Nabi, wallahu a'lam, tidak ada jaminan. Kenapa ulun pastikan bahwa Nabi itu benar? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada perbuatan, ucapan, perilaku, lintasan hati dan sikap, melainkan semuanya bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau orang hendak fanatik buta dengan Nabi. Kalau dengan manusia ini di luar Nabi, tidak ada yang boleh difanatiki. Kecuali yang boleh difanatiki itu apa? Kebenaran yang dibawa oleh orang itu. Ada orang baik, kita fanatik dengan kebaikannya, boleh hukumnya.
ada orang itu bagus perilakunya, membawa kebenaran di masyarakat. Kita fanatik dengan kebagusan akhlaknya dan fanatik dengan kebenaran yang dibawanya, itu semestinya, sewajarnya. Tapi bila dengan orangnya, jangan. Karena apa? Karena di luar daripada Nabi ini tidak ada jaminan yang bisa difanatiki. Ya nang kayak aku tadi. Karena ikan fanatik lawan aku keramputi aku tuh hai aku datang ke sini terabang. Nggih bipai. Artinya jangankan pian bepada terabang, masuk pintu Doraemon gini belum percaya. Hah? Bunguliku gin hakonai juanya. Dibadahkannya wali itu bang aku, dibadahkannya gutub tuh bang aku. Karenanya fanatik. Ya ini bahayanya. Ya alhamdulillah. Ya Allah. Nah, jadi Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita perjalanan tentang Isra dan Mi'raj ini. Bahwa semuanya perlu proses yang kita ambil daripada hikmah di sini. Di antaranya Allah ingin menunjukkan linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan tanda kebesaran kami. Kami ingin menunjukkan tanda kebesaran kami. Apa tanda kebesaran Allah yang paling besar dan paling agung? Yaitu pemeran utama daripada Isra Mi'raj itu adalah Nabi SAW. Artinya kalau bukan Nabi tidak akan mungkin terjadi Isra dan Mi'raj. Sahibul Maulid Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebutkan, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul wa tasharrufus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj. Di antara kemuliaan yang Allah khususkan kepada Nabi adalah di mi'rajkannya Nabi. Di antara keistimewaan Mi'raj itu apa? Wa tasyarrufus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj. Dengan diperjalankan cahaya ini sampai menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi langit itu menjadi mulia, malam menjadi mulia. Langit, Sidratul Muntaha, arasnya Allah menjadi mulia karena sebab Nabi. Dan perlu kita ingat, jangan pernah ente mengidolakan orang selain Nabi. Dan jangan pernah ente meninggikan siapapun selain Nabi. Karena segala sesuatu selain Nabi menjadi mulia karena sebab Nabi, menjadi mulia karena sebab orang lain. Kembali kita ke sejarah daripada bulan Maulid. Itu kenapa hari Senin? Para ulama berpendapat siapa yang meninggal di hari Senin itu sama seperti kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan Islam di hari Jumat. Karena hari Senin adalah sejarah pernah ditorehkan seorang makhluk mulia baginda Nabi lahir di hari Senin. Jadi jangan pernah mengidolakan orang selain Nabi. Jangan pernah meninggikan orang selain Nabi. Orang selain Nabi itu dapat kemuliaan karena sebab Nabi. Bukan Nabi mendapat kemuliaan karena sebab orang, karena sebab fulan, karena sebab si A, karena sebab si B. Itu perlu kita ingat. Siapapun itu, mau ulamanya kah, termasuk habaibnya kah, semua mulia karena sebab Nabi SAW. Tidak ada Nabi menjadi mulia karena sebab yang lain. Ini yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kita kalau sudah berlebih-lebihan terhadap seseorang itu, Nabi itu kadang dinomor duakan terhadap seseorang itu. Ini yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita dan terjadi di kalangan umat ini. Sehingga ini menghijab rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kebetulan juga di Mi'raj ini bertepatan haul daripada seorang ulama besar, Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang dikenal dengan guru sekumpul. Semua orang Kalimantan Selatan ini pasti tahu. Nang kada suah berdapat gin tahu juga. Apa keistimewaan guru ini? Kenapa begitu luar biasa? Ini kan perlu kita kaji. Yalah, orang itu menjadi mulia pasti ada sesuatu. Orang itu menjadi terhormat dan agung pasti ada sesuatu. Sejarah menyebutkan
bahwa di antara keistimewaan beliau ini termasuk orang yang sangat mengenal makna habaib, itu sangat mengenal. Saya tidak mengatakan kenal lah, tapi sangat mengenal apa itu makna habaib. Dan untuk saat ini orang yang mengenal makna habaib itu ngalih. Orang kenal dengan habaib banyak, fulan kenal, mungkin inya kenal dengan habaib nang alim-alim, habaib nang soleh-soleh, yang baik-baik. Tapi kalau mengenal, sangat mengenal makna habaib, ini artinya mengenal, melihat dan meyakini darah dan daging yang mengalir di batang tubuhnya itu adalah darah daging Rasulullah. Ini luar biasa. Antum kalau kenal, kalau pernah mendengar cerita tentang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang mengarang kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, itu saya punya guru Al-Ustadz Ali bin Muhammad bin Husain Ba'bud Lawang pernah bercerita kepada menantu beliau. Menantu beliau bercerita kepada saya, itu siapa yang tidur di tempat duduk atau tempat pembaringan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pasti ia bermimpi Rasulullah. Ini saking luar biasanya. Bahkan di antara keistimewaan beliau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini, beliau sanggup mengorbankan jiwa dan raganya demi menebus seorang keturunan Nabi yang ingin dihukum kisos. Inya menggantiakan. Ikam sanggup lah kira-kira menggantiakan Habib Rizik di penjara. Sanggup? ini kisah anu aja, sekedar santai aja kita, jangan serius, janganlah. Karena ikam serius tegang nih, ikam bulik tak ajut-ajut kena. Nah ini contoh. Ini Syekh Yusuf, ada seorang sayyid dihukum pancung, ingin dihukum pancung. Ia melobi hakimnya agar yang digantikan dirinya. Dan hukum pancung itu terjadi. Apa yang terjadi kepada beliau? Apakah beliau meninggal gara-gara hukum pancung? Tidak. Nabi yang memeluk beliau ketika pancungan itu, sehingga beliau sendiri pun tidak merasa bahwa hukuman pancung itu sudah selesai. Tuntung aja sini, sudah jadi orang lawas. Napa ikam tuh guring kah? Kada aku merasa kenikmatan karena Rasulullah memeluk aku. Ini orang yang istimewa kayak ini. Bayangkan waktu itu kita mendengar kisah tuh, ya Allah, kayak apalah guring di tempat pembaringan Syekh Yusuf Nabhani, mimpi Rasulullah. Guring di pembaringannya aja. Kayak apa Syekh Yusuf Nabhaninya? Padahal beliau bukan sayyid, padahal beliau bukan habib, padahal beliau bukan keturunan Rasulullah, tapi saking luar biasanya rasa ta'alluq cintanya kepada Rasulullah dan kepada keturunan Rasulullah, Allah beri kemuliaan kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Maka Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini tidak dikenal di kalangan habaib, kecuali beliau itu orang yang memang muhibbin kepada para habaib dan sangat mengenal titik-titik halus pada habaib itu. Bahkan beliaulah yang memperkenalkan orang Kalimantan ini untuk mengenal siapa itu keturunan Rasulullah yang diberi gelar dengan Habib, Sayyid. Kalau nak anum bahari di Martapura tuh di Kiau Ayib, itu beliau yang memperkenalkan. Jasa ini luar biasa ya oleh ikhwan. Orang mengenalkan habaib ini kada gampang. Yalah, kada kaya wah ini. Ente berkisah mengenalkan habaib, orang beratan sudah tahu. Zaman dulu orang banyak bungul. Dan perlu kita ketahui lah, di masa itu ketika beliau mengenalkan tentang habaib, beliau difitnah sebagai sufi yang sasat. Nah itu supaya kita tahu. Nah ini jasanya luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, orang Kalimantan Selatan bisi paguruan nang muhibbin non habaib. Luar biasa ini. Yalah, berkahnya luar biasa, rasa kecintaannya luar biasa.
Dan se-Indonesia ini dikenal Kalimantan Selatan ini orang yang cinta dengan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perlu kita tingkatkan itu apa? Mengenal mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan biasakan mencintai mereka tuh berpolitik. Pahamlah berpolitik lah. Bersiasat. Nang pina cucuk lon liur reja nang dikawani, nang diparaki. Nang pina kada cucuk lon liur musuhi. Kadang-kadang nang cocok lawan liur ini dibenturakan lawan nang kada cocok. Aku kada cocok misalnya lah ente kada cocok lawan Habib Mustafa. Ente cocoknya lawan anak, ente benturakan anak lawan Habib Mustafa. Ini manusia kurang ajar ini. Ya, kalau anda mencintai, cintai sungguh-sungguh. Yalah. Nabi itu tidak meminta balasan dengan kita. Allah yang mengabadikan dalam Al-Qur'an. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Katakan hai Rasul, aku tidak meminta upah atas jasa jerih payahku mengenalkan Islam. Cuma al mawaddah fil qurba. Sungguh-sungguh kalian cintai kerabatku. Kenapa Allah tidak menyebutkan di Al-Qur'an itu al mahabbah fil qurba? Kenapa disebutkan al-mawaddah? Kalau al-mawaddah ini derajatnya lebih tinggi dari mahabbah. Para ulama menyebutkan al-mawaddah dawamul hub wa thabatuhu. Kelanggengan rasa cinta dan kokohnya cinta itu tidak hilang sampai mati. Ini namanya mawaddah. Kita ini kadang-kadang aanginan ketujuh. Giliran nang kada pas atau kada katuju anginan anu pang dipanjar kada sesuai pang, artinya neka itu pang orang nangaran mencintai itu bila sesuai beratan setan gin cinta ya dah, bila pas sesuai liur kita beratan haba itu alim berataan rapi berataan simpun berakhlak berataan itu setan gin senang supaya ente tahu. A sampai Z itu ada sesuai porsi dan hikmahnya dia perlu tahu. Dari A sampai Z haba itu ada bentuk perilakunya, itu menggambarkan bentuk perilaku kita. Itu gambaran bentuk perilaku kita. Jadi bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita memperlakukan mereka. Makanya disebutkan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau mengatakan apabila ada seseorang mendapat musibah atau ketidaknyamanan melewati tangan mereka dari keturunan Nabi ini, kata beliau, maka seyogianya ia kembalikan itu kepada musibah kezaliman ia sendiri. Allah ingin menghapuskan kezaliman inya, ingin mengkifaratkan kesalahan inya lewat tangan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memandang ke situ. Nah, orang-orang yang mulia seperti Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini, mereka sudah melewati fase-fase itu. Kita kada tahan kadang-kadang, sekali tahan, 2 kali tahan, 3 kali menyumpah kita. Ya loh, maka bila sudah menyumpah ini pukul rata. Ya, semuanya sama. Padahal nang berbuat si ikung aja semua sama diratakan. Nah, itu ampun kita. Padahal jangan diratakan nang itu. Yalah, kita bayangkan jasa Rasulullah kesan kita tuh kayak apa. Kita ini kan mengisahkan aja perjalanan Rasulullah ya Allah. Nangaran mengisahkan nih, nang mendengarnya mana kada suah menjalani. Coba ikam hidup di masa Nabi dahulu. Nang kayak apa perjuangan Nabi itu memperjuangkan kita tanpa pamrih. Nabi itu berceramah, ikhwan, kada dibayar. Kalau aku ini bermobil ke sini, disediakan orang ini bangku, habis ini dimakani, ada buah. Nabi kada ada kayak itu. Kalau kita umpat zaman Nabi dulu, sudah kada upah, diusir, ditawak batu pulang. Kada kurang ajar lah. Namun aku nang kayak itu datang ke sini diusir, kulawan. Ya sudah diundang aku diusir, kulawan. Adalah duka cita, kesedihan dan kesusahan dia. Mana ada orang wah ini nang mau susahnya ikam, susah aku. Bila ikam nyaman, ayah ikam sorangan. Dada wah ini.
Ada wah ini bilanya nyaman, wah bersamaan kita. Rokok banyak nih, bagi dong. Nah, itu pun kita sudah kawan kada tapi berokok kisah haur lah ya Allah, sakit parut lah di kawan. Datangi pangku sumat aku ada masalah, ada lah aku anu kuitan ngurus kuitan, inilah itulah. Nabi kata azizun alaiman itu. Harisun alaikum. Sangat berhasrat agar kalian itu selamat. Ini Rasulullah. Ingat akan jasa sidin itu nah. Kalau kita mengingat jasa sidin itu, tahu dengan hakikat nang kayak apa perjuangan sidin, insya Allah hati kita bisa sabar menghadapi keturunan-keturunan Rasulullah yang bahasanya itu membuat tidak nyamannya kita. Itu nang dicontohkan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, termasuk Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ente kira orang-orang mulia seperti itu mahabbah dengan keturunan Rasulullah itu tidak pernah mendapat ujian. Ujian mereka melebihi kita, tapi mereka sabar. Mereka luar biasa sabar, menerima dengan kesabaran itu tadi dan menikmati. Ini nang istimewanya. Kemudian yang kedua, ini nang kisah nang memang ulun alami lah. Suara guru itu sampai wahini itu kedada tandingannya lah, artinya kedada sesamaannya. Banyak orang yang mungkin bagus, lebih bagus lagi dari sidin banyak, tapi lebih berkarisma suara tuh belum tentu ada seperti itu. Rahasianya apa? Ada tahu lah rahasianya. Oh sidin banyak begurah dia, nah ini tuh aslinya memang suaranya bagus, enggak. Banyak jam kita tadi orang yang bagus, lebih indah dan lebih merdu dari sidin banyak. Cuman untuk berkarismatik suaranya belum tentu sama seperti itu. Apa rahasianya? Beliau ini apabila membaca qasidah itu beda niatnya dengan kita. Kalau kita nih berqasidah supaya orang yang mendengar nih Allah Allah Allah, itu Allah tayyib tayyib bagus, Masya Allah, bagus suara ente. Kita kan itu hendaknya. Nah kalau sidin nggak ada. Sidin tuh berqasidah memang bujur hendak memuji Nabi dan ingin membuat Nabi senang. Jadi ketika melantunkan sebuah qasidah itu, memang ditujukan qasidah itu dihadiahkan untuk Nabi. Ya Rasulullah, ini hadiah kecil dari ulun. Itu bahasanya lah. Hadiah kecil dari ulun, moga pian senang. Qasidah. Sebagaimana habaib, lihatlah habaib itu kalau datang Habib-habib luar biasa, pasti dibacakan qasidah. Itu sebuah hadiah yang dipersembahkan kepada habaib. Maka Rasulullah itu seperti itu. Ketika berqasidah, beliau persembahkan qasidah itu ditujukan untuk Rasulullah. Mau orang memuji kah? Mau kada memuji kah orang? Mau senang dengan qasidah sidin, mau tidak senang, beliau tidak peduli. Yang penting ini bisa dipersembahkan untuk Nabi. Sehingga apabila orang itu memuji Nabi dengan niat seperti ini, suaranya itu akan berkarisma. Ini rahasianya ya ikhwan. Jadi nang mengosidah nih, nang ada nih, nang bagus-bagus ya kalau al-aswatul zahabiyah, suara-suara emas nih, yalah. Memang bujur-bujur mengosidah itu hendak memuji Rasulullah. Jangan hendak minta ditangguh calon mintuha. Ini calon mintuha malam ini datang ya, supaya aku diterima lamaran. Oke semua ngosidah emang ancang-ancang ha urat bagaganal urat di sini supaya anu kadu usah nak kakak itu kadu usah. Ada beguna juga ya Allah. Ujung-ujungnya ditolak kurang juga maka bakal kancangan urat ha pulang. Bujur-bujur memuji kepada Rasulullah. Termasuk misalnya kita mengaji. Memang kita membaca kajian daripada Al-Quran itu tadi, memang kita persembahkan suara kita ini untuk Allah. Disitulah Allah memberikan karisma kepada suara itu sehingga bermakna. Bila orang mendengar tersentuh, padahal orang-orang di masa itu nang ulun dapati banyak nama nangis berqasidah. Waktu sidin mengqasidah tak, ulun takon ikam mengerti kah? Menangis tuh kada kah? Cuma bila sini mengqasidah itu masuk ke hati. Nah ini yang dimaksudkan bakarisma dan bermakna itu tadi. Yalah orang hebat banyak, tapi hebatnya tuh bakarisma ngalih. Orang yang bagus, suaranya cantik, menarik, merdu banyak,
tapi merdunya nang bekarisma ada beratan orang. Nah, ini diantara keistimewaan beliau yang memang artinya banyak lagi keistimewaan yang lain. Satu lagi keistimewaan beliau, beliau ini termasuk orang yang pemurah, terkenal pemurah, luar biasa. Bahkan sering di dalam majelisnya disebutkan sirrul wilayah fil karom, rahasia kewalian itu letaknya di dalam kedermawanan. Orang tuh bila wali kada mungkin kada pemurah, itu ingatakan. Bila ada bapak dah wali tapi pemalar, itu ngarannya waluh. Wali pasti pemurah, dan beliau ini luar biasa pemurah, loman kalau bahasa Jawanya. Itu di masa dulu pernah kita mendengar bahwa orang-orang yang hadir dari kalangan guru-guru yang hadir di majelis beliau itu di Bari. Masa itu nang tahun 90-an tuh sudah 50 ribuan itu di Bari itu. Murah, luar biasa memang. Yalah, karena ciri-ciri orang yang hendak disayangi oleh Allah Ta'ala harus pemurah. Rasulullah itu ketujuh pemurah karena Rasulullahnya pemurah. Allah itu ketujuh lawan orang pemurah karena Allahnya nang pemurah. Jadi kita jangan pemalar lah. Yalah, kedusah bepadah artinya aku ulun ini bipek kada sugih bang, jaka sugih tapi pemurah sedikit. Justru nang kada sugih itu nang nyaman pemurah. Ente bisi duit 100 ribu bebagi 50 ribu seorang pesan sumbangan Isra Mi'raj, mana nyamannya dengan ikam bisi semiliar bebagi 500 juta lawan Isra Mi'raj? Ayo coba, nyaman nang 50 tadi kelak? Nah, yalah, nang sakit nang sugih. Padahal sama tuh lah 50% itu. Aku bisi duit 100 ribu, ada celengan keluar 50 ribu, bagi dua 50% lah. Aku bisi aset 1 miliar, sangguplah aku 50% gitu. Ada sanggup. Jadi nyaman memang orang nang pemurah nang seadanya. Yalah, nang artinya nang kada berduit, nang kada sugih, ini lebih nyaman jadi orang pemurah. Dari situ dulu. Karena bilanya sugih kada tak ajut lagi. Amun ikam mahadang sugih hanya pemurah, sampai tak sugih makin berpemalar ikam. Itu pasti sudah. Dan banyak kan nang itu. Minta doakan, yalah ujung-ujungnya kayak salabah kena. Salabah minta doa sugih lon Nabi, boy sugih bejakat kada apa kada sampai sama sekali didoakan oleh Nabi nang kada pas. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pemurah luar biasa. Dan istimewanya kepemurahan Sidin ini punya sensus habaib di Martapura. Jadi setiap bulan diberi tunjangan. Kalau bahasanya tuh digaduh. Keturunan Rasulullah tuh digaduh. Karena dengan menggaduh ini tadi sama kita menggaduh Rasulullah. Ketika kita menggaduh Rasulullah, maka Rasulullah pasti ridho lawan kita. Nah, ini siasat ulama hendak berparak lawan Rasulullah tuh kayak itu. Yalah, jangan Habib disiksa. Ya apa Habib disiksa? Jam guring datang, minta banyu, berkisah. Ya lo kupi Habib habis. Hah? Kacang satu ples habis, yo ambil pai ini banyak utang, ada kapian duit, kau kan bayar akan utang lo. Nyawa ini menyiksa. Menyiksa nyawa ini. Ya Allah, jam guring sudah datang katok-katok. Oh, kada mungkin Habib itu kada keluar, Habib itu keturunan Rasulullah, Habib itu pemurah. Habib manusia juga tahu kah? Kamu kira kamu nak ulah kayak malaikat, nang kada ada uyuhan. Ya Allah, datang, masya Allah, ini panjang kisah 2 jam berkisah, kopi 3 gelas habis, kacang habis, disangui duit, isuk datang pulang, nyanyat. Wallah, ada jadi orang menyiksa nang kayak ini ada aja ya Allah. Maunya inya nang jadi Habib tuh maunya inya seharusnya nang jadi Habib. Ya Allah, ada jadi nang kayak ini nih. Itu ujian pulang kesan bubuan Habibnya, tuh ujian sang Habibnya nih toh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ya Allah apa nang diceritakan daripada Isra Mi'raj ini dan termasuk daripada Nagib Guru Sukumpul ini mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya, bisa kita contoh, bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kita cinta lawan Sidin, kita umpat di langkah Sidin.
Yalah, karena mengikuti langkah orang soleh ini, mengikuti langkah orang yang mulia ini, keberkahan dalam hidup kita tuh selalu menghampiri. Nah, insya Allah kita kawam mengumpatin nangka itu. Dan mudah-mudahan niat kita, maksud kita, tujuan kita, hajat kita di majelis ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah di antara kita diangkatkan oleh Allah masalahnya, yang punya hutang di antara kita Allah segera lunaskan hutangnya, yang mereka yang tidak punya jodoh Allah cepatkan jodohnya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan perkumpulan kita ini menjadi saksi berkumpulnya nanti kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf, minta halal minta ridho kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.